وزدنا علما وعملا وأدبا في الدين يا رب العالمين. Masih lanjutan tentang iman kepada takdir. Urgensi dari iman kepada takdir sebelumnya sudah disebut bahwa manusia itu akan merasa sangat tergantung. Manusia itu sangat tergantung dengan nasibnya. Di antaranya adalah dengan iman kita kepada takdir itu adalah kita semua tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun selain atas kehendak. Tidak bisa kita terhindar dari keburukan apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun takdir itu Allah juga menciptakan sebabnya, akan tapi kita juga dalam kehidupan kita sebelum kita ada apa-apa, kita menjadi apa-apa dan belum punya sebab apa-apa, Allah yang menjadikan sebab terhadap keberadaan kita sehingga Allah juga menjadi penyebab nasib kita. Oleh karena itu iman kepada takdir itu mendorong kita, menjadikan kita menyadari bahwa kita semuanya adalah al-faqir ilallah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Semuanya adalah fakir kepada Allah. Ketergantungan kalian kepada Allah itu melebihi ketergantungan kalian terhadap air dan udara, makanan, minuman, dan bahkan nafas. Kemudian ini masih pada lanjutan takdir. Karena masalah takdir ini akhirnya sebagian orang menjadikan iman kepada takdir ini menjadikan alasan, justru bukan dijadikan alasan untuk tunduk kepada Allah, tapi dijadikan alasan untuk tidak mau disalahkan ketika berbuat salah. Caranya mereka ketika melakukan perbuatan salah, mereka mengatakan bahwa ini semuanya adalah takdir Allah. Kemarin sudah kita bahas contoh, Ibnu Qayyim menyebutkan contoh antara orang yang tentang orang yang melakukan kekeliruan ini, yaitu iman kepada takdir dijadikan alasan seseorang itu untuk tidak mau disalahkan dalam perbuatan salah, atau bahkan sebaliknya dia melakukan kesalahan itu justru baik dan benar karena dia merasa itu adalah kehendak Allah dan kehendak Allah itu selalu baik. Ini masih contoh yang lain. Wa murra bilisin maqtu'il yadi. Ada seorang pencuri, tangannya sudah dipotong karena dia mencuri, ketahuan dihukum, hukumannya potong tangan. Orang-orang melewati seseorang pencuri yang sudah tangannya terpotong. Ala ba'di haula'i faqal miskin. Kemudian orang pencuri ini dilewatkan, diarak gitu kan. Kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman yang lain, kemudian justru orang yang pencuri yang sudah dipotong tangannya itu mengatakan miskinun madlumun ajbarahu ala sariqati thumma qata'a yadahu alaiha. Sungguh malang nasibku. Ini ya, aku adalah orang yang malang, lagi terdolimi, saya ini didolimi. Ajbarahu ala sariqah thumma qata'a yadahu alaiha. Atau yang mengatakan ini orang lain. Di antara orang yang melihat orang miskin murra itu dilewatkan kepada seseorang yang berpemahaman sesat. Pemahaman menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak menyalahkan oleh orang yang bermaksiat, berbuat salah. Miskin, malang sekali orang ini, orang maling ini malang sekali. Mazlumun, dia sungguh dizalimi.
dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ajbarahu asari? Allah takdirkan dia mencuri. Tsumma qata'a yadahu alaihi. Lalu Allah potong tangannya. Apa enggak zalim Allah? Sungguh kasihan mencuri ini. Wa arada rajulun min haula'i as-safar. Ada lagi orang lain di antara orang-orang yang menyalahgunakan iman pada takdir ini. Arada rajulun min mereka ini dia salah seorang di antara kan ingin safar, pergi meninggalkan keluarganya. Pergi jauh meninggalkan keluarga, fawadda ahlahu, lalu berpamitan kepada keluarganya dan menangis. Faqilalah. Lalu ada mengatakan karena dia menangis, katakan menenangkan dia, enggak usah menangis. Istaudihum. Titipkan saja kepada Allah. Titipkan mereka kepada Allah. Wastahfizhum iya. Mintalah Allah agar menjaga mereka. Istahfadha yastahfidhu, meminta penjagaan. Mohonlah kepada Allah, titipkan kepada Allah dan mohonlah kepada Allah agar menjaga keluarga. Justru orang yang berpemahaman sesat ini mengatakan ma'akhafu alaihim wa ya. Justru yang aku takutkan itu Allah, yang saya khawatirkan itu Allah. Jangan-jangan Allah nanti mentakdirkan sesuatu yang tidak baik. Ini orang-orang yang menyalahgunakan iman pada takdir. Kenapa? Kalau keluarga saya takut, keluarga saya ini susah, jadi karena takdir Allah. Kenapa kamu nggak titipkan kepada Allah? Justru saya takut, yang saya takutkan itu Allah. Waqala ba'du haula. Sebagian dari mereka ada yang parah lagi. Mereka yang berpemahaman sendiri lebih parah lagi. Zaniyatun azniha ahabu ilaiha min ibadatil malaika. Satu perbuatan zina itu lebih saya sukai daripada ibadahnya para malaikat. Kila dikatakan walima. Kenapa? Qala li'ilmi bi anna Allah aqadaha alayya. Karena saya sadar bahwa Allah, saya beriman bahwa itu takdir Allah. Saya iman di qaddaraha yang Allah sudah takdirkan. Walam yaqdiha illa wal khairatu li. Dan Allah itu kalau mentakdirkan sesuatu pasti baik buat saya. Faqara aqari'un bi hadrati ba'di haula'i. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda liya lima khalaqtu bi yadayya. Nah, di antara mereka ini ketika dibacakan satu ayat yang bunyinya ya iblis. Qala ya iblis. Allah mengatakan kepada iblis ketika penciptaan disuruh sujud kepada manusia, malaikat kepada Nabi Adam menolak. Allah berkatakan kepada iblis, "Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai." Kenapa? Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud terhadap sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Faqala, orang yang punya pemahaman sesat tadi mengatakan wallahu mana'ahu. Allah sebenarnya yang menghalanginya untuk sujud. Walau qala iblisu dzalika kana shadiqan, seandainya iblis mau membantah menjawab seperti itu, yang menghalangiku engkau ya Allah, pastilah kana shadiqan. Dia benar jawabannya. Waqad akhta'a iblisu al-hujjata. Walau kuntu hadiran laqultu anta mana'ta. Tapi iblis salah beralasan. Walaupun tuh hadiron, kalau aku hadir menyaksikan peristiwa itu, lakul tuh pasti aku akan mengatakan kepada Allah, anta mana'ta. Engkau yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Adam dengan takdir. Fayuqalu Allahu akbaru ala haula'il malahidati a'da'illahi haqqan. Maka sungguh Allah Maha Besar.
agung, maha suci dari apa yang dikatakan para orang-orang yang menyimpang, mulhid, orang yang menyimpang sesat, musuh-musuh Allah haqqan, alladzina ma qadarullah haqqa qadri, yang tidak memberikan pengagungan kepada Allah dengan sepatutnya, tidak menghormati Allah dengan wala arafuhu haqqa ma'rifati, dan tidak mengenal Allah dengan semestinya, wala azamuhu haqqa ta'zimihi, dan tidak mengagungkannya dengan pengagungan yang sepatutnya, wala nazzahuhu amma la yaliqu, tidak pula mereka itu mensucikan Allah dari apa yang tidak patut, tidak layak. Lako yaliqu, itu layak, tidak layak, tidak patut bagi Allah. Wa baghaduhu ila ibadihi wa baghaduhum ilaihi subhanahu. Mereka menjadikan Allah murka kepada hamba-hambanya, dan mereka menjadikan hamba-hamba Allah itu murka kepada Allah, benci kepada Allah. Menjadikan Allah itu membenci hamba-hambanya, dan menjadikan hamba-hamba Allah membenci kepada Allah. Asa usana alaihi juhdahum atau kota, dan mereka telah keliru, menyimpang dalam memuji Allah. Takdir itu adalah mestinya adalah ujian Allah. Memuji Allah karena Allah itu maha kuasa. Tapi justru mereka jadikan keagungan Allah itu sebagai alasan untuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i khusama'ullahi haqqan alladzina jaa'a fihimul hadits yuqalu yaumal qiyamah aina khusama'ullahi. Mereka itu adalah musuh-musuh Allah pada hari kiamat. Yang disebutkan dalam hadis yuqalu yaumal qiyamah, nanti hari kiamat akan dikatakan aina khusama'ullah, mana musuh-musuh Allah, fayu'maru bihim ilan nar, lalu diperintahkan mereka agar diseret ke dalam neraka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ta'iyatihi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Nadhaman Ta'iyah, beliau mengatakan di antara petikannya, wa yud'a khusumullahi yauma ma'adim ilan nari turran firqatul qadariyati sawa'un nafauhu aw sa'au li yuqasimu bihillaha aw maru bihi bisyariah. Pada hari kiamat yud'a khusumullah, dipanggil musuh-musuh Allah. Ma'ad yauma ma'adim, yaumal ma'ad, hari kembali kepada Allah, yaitu hari kiamat. Pada hari kiamat para musuh-musuh Allah itu akan dipanggil ilan nari turron ay jami'an, ilan yud'a ilan nari jami'an, panggil ke neraka semuanya, firqatul qadariyati, firqatul khusum, ini firqatul qadariyah, ini badal dari khusum, yaitu kelompok qadariyah. Qadariyah itu kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Ada yang menolak takdir. Siapa kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah takdir? Sawa'un nafauhu, yang pertama adalah orang yang nafauhu, tidak meyakini takdir, tidak ada takdir. Kenapa? Kalau ada takdir berarti zalim Allah itu. Kenapa zalim? Allah sudah mentakdirkan orang berbuat maksiat. Kenapa disiksa? Berarti kan zalim. Padahal Allah itu maha adil. Kalau Allah maha adil berarti tidak ada takdir. Manusia tergantung apa yang dia lakukan.
Dan apa yang dia lakukan nanti, apakah dia sholat nanti maghrib itu sholat apa enggak, itu enggak ada yang tahu. Allah juga enggak tahu. Kalau Allah sudah tetapkan si A, si B ini enggak sholat nanti maghrib, terus nanti kok disiksa hari kiamat karena enggak sholat, maka dia Allah berarti zalim. Supaya Allah itu tidak zalim, Allah tetap adil, berarti tidak ada takdir. Itu Qadariyah. Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Qadariyah yang pertama nafau, menolak iman pada takdir. Kenapa? Alasannya karena kalau ada takdir itu berarti justru Allah nggak adil. Untuk apa orang berupaya? Allah merintahkan berupaya, sementara hasilnya sudah ditentukan. Ya, itu tidak adil. Au sa'u li khasimu billaha, atau Qadariyah yang dalam artian percaya dengan takdir, tapi percaya dengan takdir dia gunakan iman pada takdir itu untuk membantah Allah Subhanahu, mendebat Allah. Kenapa kamu berbuat maksiat? Ya kan engkau yang mentakdirkan saya maksiat ya Allah. Seperti yang dicontohkan di atas tadi. Mereka gunakan untuk apa? Mendebat Allah Subhanahu. Au maru bihi syariat, atau untuk membantah syariat. Sama membantah syariat. Syariat, kenapa kamu gak sholat? Allah kan perintahkan sholat. Allah sudah takdirkan saya gak sholat. Yang menang siapa? Kekuasaan Allah. Saya gak sholat ini baik juga, karena semua takdir Allah itu baik. Sementara saya gak sholat itu sudah takdir Allah. Dan takdir Allah itu semua baik. Berarti saya gak sholat itu juga baik. Ini macam-macam Qadariyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman pada takdir, tidak ada, memang semuanya dari Allah Subhanahu, tapi tidak digunakan membantah Allah Subhanahu. Justru digunakan untuk menggantungkan, memasrahkan diri, tergantung sepenuhnya, manut kepada Allah. Suruh sholat ya sholat. Kalau ternyata tetap bermaksiat, ya bertobat. Bukan malah bantah. Kenapa kamu bermaksiat? Sudah takdir. Kalau bermaksiat, segera tobat. Tobat juga takdir. Karena orang yang berbuat maksiat itu memang takdir juga. Tapi di antara orang yang bertobat, bermaksiat itu ada yang ditakdirkan bertobat, ada yang bertakdir tidak bertobat. Seperti Nabi Adam juga bermaksiat, iblis juga bermaksiat, ya kan? Nabi Adam terus bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Segera tobat. Kalau iblis enggak, Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau telah menyesatkan saya. Jadi yang bikin sesat iblis siapa? Ya Allah juga sebenarnya. Dia tahu juga. Tapi dia tidak memilih langkahnya. Tapi justru menantang. Makanya pernah Nabi Adam itu berdebat sama Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa dan Nabi Adam. Wahai Adam, kau ini bapak kita semua. Ya, kira-kira gitu. Gara-gara kesalahanmu, kita semuanya tinggal di dunia. Kamu ini salahnya kamu, kita semua dapat getahnya. Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, kamu orang yang diajak bicara oleh Allah. Kamu tahu berapa tahun saya sudah ditakdirkan bermaksiat.
sebelum saya diciptakan. 50.000 tahun sebelum saya diciptakan sudah ditulis oleh Allah, fa'asa Adam wa. Allah sudah tulis, saya sebelum lahir belum ada di jagat raya ini, sudah ada tulisannya. Adam maksiat lalu menyimpang, maka terdiamlah Nabi Musa dan menanglah. Tapi bukan, meskipun iman itu benar, tapi bukan digunakan oleh Nabi Adam untuk apa? Menantang Allah. Saya, kenapa kamu maksiat? Ya kan kehendakmu juga. Nabi Adam tetap tobat. Yang salah itu beriman pada takdir tapi digunakan untuk membenarkan perbuatan maksiat. Tapi kalau udah maksiat, udah tobat, ya tetap dipercaya itu adalah takdir. Itu adalah takdir. Kalaupun kamu beralasan takdir, meskipun itu juga benar, tapi kamu tetap masuk neraka. Berarti kalau kamu tipenya seperti itu, memang takdirnya kamu masuk neraka. Walillahil hujjatul balighah. Allah itu mau bagaimana akan tetap menang, ya kan? Dia yang punya, yang menciptakan, terserah. Dia punya, kamu itu milik Allah. Mau dia apa-apakan juga terserah. Wasami'tuhu yaqul, dan saya mendengar Ibnu Taimiyah itu mengatakan al-qadariyatu al-madhmumuna fis sunnati wa ala lisan salafihum haula'il firaqus salat. Kelompok qadariyah yang tercela di dalam sunnah itu menurut perkataan para salaf itu ya 3 kelompok ya. Firaq sama dari firqah. Yang pertama nufatuhu, orang yang tidak percaya takdir. Kenapa? Karena dia beralasan kalau ada takdir berarti Allah itu nggak adil. Kenapa? Orang sudah ditetapkan masuk neraka kok sebelum dia ngapa-ngapa sudah ditetapkan masuk neraka. Berarti nggak adil. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka itu sebelum. Oleh karena itu Allah Maha Adil, tidak mungkin ada takdir. Mereka sebenarnya menolak takdir itu karena berusaha juga mengagungkan Allah. Tapi sebenarnya kalau mereka itu tidak percaya jadi takdir terhadap takdir, berarti Allah itu selalu kalah. Allah menyuruh kamu berbuat baik, setan menyuruh kamu berbuat buruk. Terus kemudian kebanyakan orang ikuti setan. Berarti menang setan adalah menang Allah. Lebih parah lagi ya kan? Di dunia ini lebih laku setan apa lebih perintah Allah? Jadi kalau tidak ada takdir yang baik dan buruk, Allah itu kalah terus sama setan. Itu lebih parah. Jadi mau Allah mau apa-apa tetap itu adalah mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang disesatkan oleh Allah dia akan tidak ada yang memberi petunjuk. Tapi tidak sepatutnya kita sebagai adab kita kepada Allah yang mengatakan yang menyesatkan siapa? Setan. Ya kan? Tapi secara keimanan takdir ya yang menyesatkan dan memberi petunjuk itu ya Allah, ya kan? Wahumul qadariyatul majusiyah. Mereka ini adalah qadariyah majusiyah. Wal mu'ariduna bihi lisyariah. Yang kedua adalah al mu'ariduna lisyariah, bihi lisyariah. Orang yang menentang syariat dengan alasan takdir. Takdir memang ada, tapi digunakan untuk apa? Keluar dari syariat. Kenapa kamu nggak melaksanakan syariat? Sudah takdir. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tidak iman pada takdir. Saya ini terserah lah, hidup itu mengalir saja. Kalau
ditakdirkan maksiat ya dengan tidak bisa kita keluar dari takdir. Alasannya gitu, pasrah terhadap saya adalah aslamtu wajhi ilallah. Saya sudah pasrahkan diri saya kepada Allah. Mau ditakdirkan sebagai apapun tersebut. Tapi dia milih yang maksiat. Kalau lapar, dia makan. Kenapa kok enggak? Nanti kalau Allah takdirkan kenyang akan kenyang sendiri. Ya kan? Kalau dipukul, marah dia. Kenapa marah? Kamu kok mukul saya? Kenapa kalau dipukul enggak beralasan? Itu sudah takdir. Saya kena pukul. Ya kan? Tapi giliran suruh sholat, ya nanti tunggu takdir. Saya sholat apa enggak itu nanti sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau dipukul, marah dia. Kenapa? Itu berarti mengikuti hawa nafsu. Kalau dipukul diam saja berarti konsisten dia. Mungkin uangnya dicolong nggak apa-apa, sudah takdir. Kan? Dapat duit ya ketawa, duitnya hilang ya ketawa. Apa? Semua takdir dan semuanya baik. Tapi dia hanya memikirkan yang sesuai hawa nafsu saja. Lau sya'allahumma asyrakna, mereka mengatakan seandainya Allah itu berkehendak, pasti kami tidak akan musyrik, tidak akan berbuat syirik. Wahumul qadariyatul musyrikiyah, mereka ini adalah qadariyah musyrik. Wal mukhasimuna bihi lirabb. Yang kedua, yang ketiga adalah qadariyah yang dia iman kepada takdir tapi digunakan untuk menyalahkan Allah. Wa hum a'da'ullahi wa khusumuhu. Mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Pokoknya mereka ini beralasan takdir ini untuk menyalahkan Allah. Apa? Masa kita ditakdirkan pada masuk neraka? Allah ini enggak adil. Wa khusumuhu wa humul qadariyatul iblisiyah. Mereka ini adalah qadariyah para pengikut iblis. Wa syaikhuhumul iblis. Nah, pimpinannya, syekhnya mereka ini adalah iblis. Wa huwa awwalu man ihtajja 'ala Allahi bil qadar. Inilah, dan iblis itu pertama kali yang beralasan takdir. Faqala fa bima aghwaytani, ya Allah ini semuanya gara-gara sudah Engkau yang menjadikan saya tersesat. Aghwaytani, Engkau menyesatkan saya. Walam ya'tarif bidzambi wa yabu, dia tidak mengakui dosa dia dan tidak bertobat kepadanya. Seperti Adam berbuat masalah, dia bertobat, mengakui. Rabbana zalamna anfusana, mengakui. Kami itu memang sudah zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku berbuat zalim, kemudian kalau iblis enggak, beralasan dan takdir. Karena orang yang menentang Allah dan takdir ini para pengikut iblis. Kama tarafa bihi Adam, tidak sebagaimana yang dilakukan Adam, dia mengakui. Faman aqarra bidzambi wa ba'a bihi wa nazzaha rabbahu faqad asbaha abahu Adam. Nah, siapa yang mengakui dosanya, lalu wa ba'a bihi, kemudian bertaubat kepada Allah, wa nazzaha rabbahu, lalu mensucikan Allah dari semua keburukan, faqad asbaha abahu Adam, maka dia telah menyerupakan dirinya dengan bapaknya Adam. Manusia yang kalau berbuat dosa itu dia mengaku dosa, bertobat dan tidak menyalahkan Allah, maka dia telah mengikuti langkah bapaknya Adam. Wa man asbaha abahu fama dzalama. Nah, siapa yang menyerupakan diri dengan bapaknya bukan zalim.
Karena manusia, manusia pasti berbuat salah. Cuman ketika berbuat salah itu dia ikuti langkah iblis atau ikuti langkah Adam. Kalau ikuti langkahnya Adam, nggak salah. Namanya anaknya Adam, bapaknya bermaksiat, anaknya ya maksiat, ya wajar, ya kan? Yang tidak wajar itu kalau sudah maksiat, ikut-ikutan iblis. Nah, yang wajar itu kalau berbuat maksiat ikutan Nabi Adam, karena kamu anaknya Adam, bukan anaknya iblis, ya kan? Namanya Adam, ya kita ikuti bapak kita Adam. Berbuat maksiat, mengaku dan bertobat. Kalau ikut-ikutan iblis, maka dia bukannya anaknya iblis, tapi mengikuti keturunan iblis. Waman barra'a nafsahu wahtaja ala rabbi bil qadar faqad asbaha iblis. Siapa yang tidak mau menyalahkan dirinya, membersihkan diri, tidak mau menyalahkan diri, dia memang mau disalahkan, lalu beralasan dengan takdir, maka dia telah menyerupakan diri dengan iblis. Wala raiba anna haula'il qadariyatil iblisiyati wal musyrikiyati syarrun minal qadariyatin nufat. Tidak diragukan lagi, qadariyah iblis sama qadariyah musyrik, qadariyah iblisiyah modelnya iblis sama modelnya orang-orang musyrik ini lebih parah daripada an-nufat. An-nufat itu orang yang tidak percaya dan takdir. Kenapa? Sebenarnya orang yang berada takdir itu takut kalau dia sebenarnya takut kalau juga nggak sopan ya mau. Masa sih kita ditetapkan masuk neraka itu. Berarti keadilan Allah di mana? Dia inginnya Allah itu tetap maha adil. Dan maha adil dalam berarti manusia itu kalau masuk neraka semata-mata dia kesalahan dia, bukan takdir Allah. Tapi sebaliknya dia masuk surga semata-mata amal perbuatan dia, bukan rahmat Allah. Tapi Allah itu kekuasaannya mutlak, tidak bisa diprotes. Li'anna nufata innama nafahu tanzihan li Rabbi ta'ala wa ta'ziman lahu. Karena orang-orang yang tidak percaya dengan takdir ini sebenarnya karena berangkatnya karena apa? Tanzihan, untuk mensucikan Allah dari unsur kezaliman. Tapi mereka ini salah. Bukan sengaja menentang Allah. Tapi mereka orang yang tidak percaya takdirnya awalnya adalah karena dia masa sih gitu. Allah itu kan maha adil. Wa ta'ziman lahu, dan mengagungkan. Ayyuqaddirul dzamba tsumma yalumu alaihi wa yaqul. Allah itu maha agung, tidak patut kalau Allah itu mentakdirkan dosa lalu kok Allah mencela orang tersebut. Orang itu takdir dia, kenapa dia salahkan orang? Lalu dia wa yu'aq lalu dia menghukum. Wa nazzahuhu ayyu'aqibal abda ala ma la sun'a lil abdi fihi. Mereka itu mensucikan Allah dari perbuatan dari sesuatu yang tidak patut, yaitu apa? Kok Allah menghukum seorang hamba dengan sesuatu yang dia tidak kuasa untuk keluar dari takdir. Bal huwa bimangzilati tulihi wa qisarihi wa sawadi wa bayadi wa haulihi wa nahwi. Nah, dia itu seperti juga nggak bisa milih lahir tuh kulitnya putih, apa kulitnya hitam, atau pendek, atau tinggi, atau yang lain. Bisa milih. Kamu lahir, kenapa saya dilahirkan bapak saya ini, bukan bapak saya yang di situ aja? Bisa milih?
Bisa kan? Sama mereka. Kan kalau Allah berarti zalim dong. Saya miskin karena Allah takdirkan saya dilahirkan sama orang miskin. Kalau itu takdir Allah berarti kayaknya tidak adil Allah. Makanya tidak ada takdir. Ini lebih makanya tidak separah iblis atau orang-orang musyrik. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.